Kagetnya karena ini pesantren kok seperti ini gitu loh. Pertama saya kaget. Iya. Banyak hal-hal yang justru saya nggak habis pikir gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast, siaran podcast milik Lembaga Ittihadul Mubalighin. Dan bersama saya Muhammad Yusuf Abdullah sebagai host. Dan alhamdulillah kita bisa mendatangkan tamu agung, Habib Fakih Muqaddam. Beliau dari Purworejo jauh sana ke Lirboyo. Beb, apa kabar? Alhamdulillah Baik. Perjalanan lancar, Beb ya? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Ya. Ini mungkin perkenalan dulu, Beb. Jenengan kan sosok yang ya sudah banyak yang kenal jenengan, tapi kan mungkin ada beberapa yang belum kenal dari subscriber LIM Production. Mungkin perkenalan dulu, Beb. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Muqaddam. Muhammad Fakih Muqaddam Pak Bud, dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya masuk Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 2008. 2008, kemudian lulus tahun ini. Saya bingung ini. Antara tahun 2018 sama 19. Tamat tahun 2018, diwisuda tahun 2019. Kebetulan angkatan saya wisudawan pertama Mahatali. Ya. Lirboyo. Kebetulan, alhamdulillah lancar. Mungkin ini agak menarik, Beb. Jenengan mondok di Lirboyo. Kan jenengan adalah habaib yang ya saya mengenal beberapa habaib itu biasanya mondok di pondoknya Habib. Gitu. Tapi kok kenapa kok jenengan memutuskan mondok di Lirboyo yang notabene Lirboyo itu basicnya bukan pondok habaib gitu. Jadi gini, kalau menurut saya orang menuntut ilmu itu ibarat seperti kita berbelanja di pasar. Jadi mana yang kita butuhkan, mana yang akan kita gunakan, itu yang kita beli. Kebetulan lingkungan saya, basic keluarga saya adalah mayoritas orang Jawa. Keluarga saya juga kebetulan abah saya, kakek saya itu di pesantren Jawa. Kita menggunakan metode-metode ala pesantren Jawa. Jadi bisa saja saya mondok di tempatnya habaib, tapi nanti justru ketika saya pulang di rumah, pada akhirnya malah kita harus adaptasi lagi. Adaptasi ulang. Akhirnya kita memutuskan, kenapa sih kita nggak cari pesantren yang sefrekuensi, dalam arti sama-sama menggunakan metode Jawa. Oh, jadi memang dari awal seperti inisiatif sendiri mondok di Lirboyo. Apa mungkin ada paksaan sedikit? Enggak, kalau inisiatif sih enggak, cuman gini. Kebetulan abah saya itu juga santri. Jadi Lirboyo? Bukan, santri pernah di Termas, kemudian di Mbatoan, Kediri tempatnya Kiai Jamal. Kebetulan abah saya santri, jadi saya sebagai anak ya udah ikut aja apa yang menjadi pilihan orang tua. Kebetulan saya tertarik juga dengan tawaran abah saya untuk ke Lirboyo. Karena saya sedikit banyak baca-baca, terus dengar dari cerita-cerita orang, dan kebetulan di kabupaten saya Purworejo ini banyak sekali alumni-alumni yang jadi orang hebat. Alumni Lirboyo. Makanya saya tertarik, kemudian akhirnya saya memutuskan, oke lah, bismillah berangkat ke Lirboyo. Tahun 2008 tepat saya tamat SMA atau aliyah. Iya. Berarti sebelum mondok di Lirboyo belum pernah mondok di pondok mana? Belum. Murni dari rumah. Tamat sekolah di rumah, kemudian berangkat mondok ke Lirboyo. Ya, cuman di rumah kebetulan ada madrasah. Jadi saya di rumah murni. Satu-satunya saya mondok ya cuman di Lirboyo ini. Setelah jenengan akhirnya masuk ke Lirboyo, yang mana jenengan mengenal dari membaca tadi dan dari alumni juga. Terus kemudian masuk ke Lirboyo, sesuai ekspektasi jenengan apa tidak? Pertama saya kaget. Kagetnya karena ini pesantren kok seperti ini gitu loh. Pertama saya kaget. Banyak hal-hal yang justru saya nggak habis pikir gitu loh. Ya ini kita harus ngomong ya. Yang pertama dari mungkin asrama yang luar biasa padat. Kurang nyaman, dalam arti kurang nyaman ya kita tahu lah pesantren dimanapun, mungkin apalagi Lirboyo dengan jumlah santri yang relatif banyak, jumlah kamar terbatas. Yang kedua,
dari orang pesantren bilang istilahnya gojlokan. Oh iya. Gojlokan, dan gojlokan ini nggak pandang bulu loh, nggak pandang bulu. Saya pikir saya sampai sini terus dihormati, ternyata sama aja. Hukum-hukum rimba dalam arti di pesantren yang tua lebih berkuasa itu berlaku. Saya disuruh bikin kopi, saya disuruh nyapu, tapi saya menikmati. Alhamdulillah di situ saya belajar banyak. Ternyata Lirboyo tidak hanya cuman ngaji, tapi sekaligus ilmu-ilmu sosial yang kita dapatkan. Melatih mental. Melatih mental lebih tepatnya. Melatih mental. Mungkin saya kalau nggak di Lirboyo nggak bisa sepede ini mungkin. Akhirnya bisa apa ya, menempatkan diri mungkin Beb ya. Iya, lebih tepatnya menempatkan diri dari Lirboyo. Akhirnya mondok Lirboyo ngajinya ngaji kitab kuning. Iya. Maknanya kitab kuning seperti Tapi itu sebenarnya bukan hal yang asing. Kebetulan saya di rumah juga sama ngaji Oh, kitab iya. kuning. Ya walaupun cuman asal-asalan tapi masuk Lirboyo kebetulan sesuai apa yang saya harapkan. Persis apa yang saya harapkan. Karena jenengan pulang pun besok jadi kori kitab juga. Seperti itu mungkin ya. Jadi apa yang dibelanjakan ya seperti jenengan bilang Ya. tadi, apa yang dibelanjakan bawa pulang kemudian disuguhkan ke masyarakat. Ya seperti itu. Jadi saya lebih cenderung menganalogikan pesantren atau kita mencari ilmu itu seperti kita berbelanja di pasar. Buat apa kita beli banyak barang kalau ternyata tidak konsumtif? Sampai rumah nggak terpakai, Tidak terpakai. terpakai. Bisa saya mondok ke pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, Iya. menggunakan budaya-budaya Arab. Saya tidak mengatakan itu buruk, Iya. tapi di tempat saya kurang cocok. Itu semacam itu. Kurang tepatnya. Kurang betul. Akhirnya menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, akhirnya adaptasi lagi gitu kan. Mungkin jenengan salah satu dari habaib-habaib yang mondok di Lirboyo. Itu ketika pulang, ketika dilihat habaib-habaib lain mungkin yang Ya. mondok bukan di pesantren seperti Lirboyo, itu tanggapannya gimana Beb melihat jenengan yang agak berbeda seperti Justru itu? saya bangga. Oh gitu. Justru saya bangga menjadi hal yang unik, lain daripada yang lain. Kalau saya menggunakan metode yang sama dengan mereka, kita sama aja. Tapi karena saya berbeda, saling mewarnai, justru mereka banyak bertanya kepada saya. Begitu pula sebaliknya, saya banyak bertanya kepada mereka. Variatif ya. Variatif, saling melengkapi. Jadi kita lebih gini ya. Saya ingat orang tua saya pernah bilang gini. Jadi kita tampilkan ke masyarakat habaib itu tidak melulu yang Arabisasi. Oh, iya. Ya, jadi udah yang semacam ini gitu kan. Dan banyak contohnya, nggak cuma saya kan. Kita kenal ada mantan menteri agama Said Agil Munawar itu menggunakan songkok hitam. Ya kan? Iya, iya. Ada juga Profesor Quraish Shihab itu pakai songkok hitam. Yang kemarin meninggal yang Masyhur Wali Habib Ja'far, Habib Ja'far. ya kan, Kudus itu juga menggunakan songkok hitam. Banyak sebenarnya. Tapi kenapa jadi terus kesannya Habib itu harus menggunakan gamis, Iya. imamah dan sebagainya? Ini kan perlu diluruskan sebenarnya. Iya, iya. Nggak harus sama lah. Iya. Setelah terpanggil ke Lirboyo seperti itu, dukungan dari orang tua seperti apa? Luar biasa. Jadi abah saya itu justru malah lebih seneng dengan metode yang semacam ini. Dengan yang semacam ini ya kita kenal dengan metode kiai utawi iku dan sebagainya itu abah saya seneng sekali. Dan sampai sekarang abah pun masih menggunakan metode itu. Masih utawi iku. Di rumah keluarga saya pakai utawi iku juga sama. Kalau keluarga jenengan sendiri mungkin dari adik jenengan atau kakak jenengan, semuanya mondoknya di pondok salaf apa? Kakak saya pertama perempuan di Dalwa, Pasuruan. Walaupun cuman beberapa tahun tapi kita bisa katakan alumni Dalwa lah. Yang kedua pernah juga di pesantren di Lirboyo pernah 1 tahun tapi kebetulan dia nggak betah. Yang ketiga saya. Yang keempat ada Mubtadi'at. Mungkin jenengan juga tahu lah, Robiah Adawiyah. Itu tamat sudah di rumah. Yang kelima Bahaudin. Nah, itu juga di sini masih di Lirboyo. Yang keenam terakhir perempuan Maryam Maharani.
itu juga di Mubtadi'ah. Mubtadi'at. Oh, jadi hampir semuanya Hampir itu semuanya. di Pondok Pesantren Salaf, bahkan Lirboyo. Iya. Kebanyakan. Kebetulan abah saya kok langsung cocok dengan Lirboyo. Iya, iya. Mungkin melihat jenengan gitu ya. Saya nggak ada yang dibanggakan, cuman kebetulan saya tamat gitu aja. Tamat itu jangan dianggap sepele loh, Iya. itu bukan hal yang gampang loh. Untuk menuju tamat itu perjuangannya Masya Allah. Kita tahu sendiri lah, orang kadang ada kita kenal yang kurang 2 bulan, ternyata dia boyong. Ada Dengan yang berbagai macam faktor. berbagai macam faktor, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi yang jelas tamat itu nggak gampang. Jadi saya alhamdulillah ya, walaupun seperti ini saya bangga tamat lah, itu lumayan. Itu yang satu-satunya yang saya banggakan, cuman tamat itu aja. Setelah tamat Lirboyo kemudian pulang, Mm-mm. apa yang jenengan lakukan? Saya adaptasi dulu. Saya tamat tahun 2018. 18. Kebetulan saya khidmah, kan ada program wajib khidmah di Lirboyo. Karena kebutuhan yang sangat penting, akhirnya saya mengusahakan untuk bisa khidmah tapi di rumah saya sendiri. Walaupun mungkin ada orang beranggapan wah curang nih. Iya. Ternyata enggak juga. Artinya apa? Saya di rumah pun juga sama kayak di sini gitu loh. Saya diberi tanggung jawab. Saya harus sesuai dengan arahan pesantren Lirboyo lah. 1 tahun. 2019 saya di wisuda. Kemudian saya di rumah. Saya langsung diberi kepercayaan sama orang tua itu untuk masuk ke madrasah. Ya bantu-bantu sebisanya lah dari apa yang saya Menjadi dapat di Lirboyo. Manajer di sekolah apa menjadi guru? Saya masuk jadi guru. Oh, jadi guru. Jadi guru, terus kebetulan di rumah ada Ma'had Ali. Oh, ya. Saya jadi dosen juga. Di rumah itu berarti sekolahnya formal ya, Beb? Ya. Sekolahnya dengan. Kalau di Lirboyo mungkin kita bisa gambarkan seperti Mahrusiyah. Oh, ada sekolah formalnya. Ada sekolah formalnya. Ada salaf dan Ada sekolah formalnya salafnya, ada seperti itu. formalnya ya. Nah, ini unik ini, Beb. Jenengan mondok di Lirboyo yang basicnya salaf, Ya. jenengan juga bukan di Al Mahrusiyah yang ada formalnya, tapi pulang menghadapi sekolah yang ada formalnya. Ya kalau satu warna, buat apa saya mondok? Saya di Seperti rumah itu. aja Iya, cukup. Iya. Saya butuh sesuatu yang berbeda, yang nantinya bisa saya bawa pulang, yang bermanfaat untuk orang-orang rumah. Kalau dengan metode yang sama persis, dengan suasana yang sama persis, buat apa gitu loh? Sulit untuk berkembang. Sulit untuk berkembang. Bukan tanda kutip, bukan saya menjelekkan manusia. Artinya kita sama-sama ada formalnya gitu kan. Yang kita ambil adalah pelajaran kitabnya. Iya. Di Lirboyo Salaf kebetulan, dan saya dari bawah loh. Saya 2008 itu masuk, kalau orang bilang rugi umur. Iya. Saya 2008 itu masuk SP. Oh, SP dulu SP jenengan. dulu, dan SP-nya itu bukan dari tengah-tengah. Dari awal. Saya berangkat ke Lirboyo, saya masih ingat Syawal tanggal 13. Sebenarnya masih bisa daftar itu. Sebenarnya masih bisa, cuman begini. Awalnya saya ingin ke Sanawiyah. Saya sudah pede dengan kemampuan saya, ternyata ketika saya baca syarat-syaratnya kok sulit. Wah, saya berubah pikiran nih. Waduh, kok sulit. Akhirnya udahlah, saya memutuskan SP dulu. Dan itu pun masih dalam niat nanti ketika saya tamat SP Langsung ke sana. Sanawiyah. Ternyata di SP itu saya menemukan banyak hal yang luar biasa. Wah, ternyata masih banyak sekali ilmu-ilmu dasar pun yang saya belum kuasai. Akhirnya saya bersyukur diberikan kesadaran itu. Saya memutuskan kelas 4. 2009 saya masuk kelas 4 ibtidak. Belum seperti sekarang loh ya. Iya. Ibtidak yang Ibtidak dulu. dulu. Berarti satu sanawiyah sekarang. Ya, Sanawiyah sekarang. Akhirnya berarti jenengan tamat SMA tambah SP kemudian Ya. ibtidak. Iya. Itu lama sekali. Itu makanya tadi saya bilang seperti membuang umur kan. Abah saya pun bilang gitu, rugi kamu. Kenapa rugi? Itu kamu masuk awal tahun. Seharusnya kalau kamu awal tahun 2 pilihan, kalau nggak kelas 4 Satu Sanawi. Tapi ya ini takdir. Alhamdulillah saya bersyukur dari sekian tahun saya di sini banyak sekali. Saya ingat ada makalah yang berbunyi Lirboyo itu sedikit sekali yang saya dapatkan darimu Lirboyo.
tetapi sedikitmu adalah bukan hal yang sedikit. Itu luar biasa. Walaupun sedikit sekali yang saya dapat dari Lirboyo, tapi ternyata sedikit itu bukan yang sedikit. Banyak sekali ternyata di rumah. Masya Allah, luar biasa. Dan insya Allah bermanfaat semua yang dipelajari di sini. Saya yakin itu. Saya yakin apa yang saya pelajari bermanfaat. Artinya begini, bukan saya sok pede. Kadang ada orang yang tanda petik, ini orang kok pede sekali. Bukan gitu. Artinya saya merasa apa yang saya pelajari di Lirboyo, walaupun saya jujur saya mengakui saya tidak mempeng, saya mbolosan. Sedikit saja yang saya dapatkan, ternyata di rumah ini ya ini yang saya butuhkan gitu loh. Apalagi saya mempeng, wah selesai sudah. Selesai. Jadi orang besar saya sekarang.